Untuk video yang ini, kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham yang baru IPO hari ini, AMMN ya, yang ditutup naik 3% ya, ditutup hijau di hari pertama IPO ke level 1.755, sempat naik cukup tinggi, sempat turun juga ya tadi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN itu aslinya masuk 20,6 M, dan kalau kita cek yang jadi underwriter-nya lumayan banyak ya, yang jadi penjamin efeknya ada Mandiri Sekuritas ini. Cuman yang menarik di sini untuk AMMN yang dijual ke publik itu cuma 8,8%. Jadi ini hitungannya kecil lah ya. Cukup menarik kalau yang floating di market ini kecil, yang dijual ke publik kecil. Jadi sebagian besar itu masih dipegang oleh pengendalinya. Kalau kita cek di sini di RTI, untuk saham AMMN itu sebagian besar sahamnya dipegang oleh PT Sumber Gemilang Persada, dan yang untuk masyarakatnya cuma 8,8% aja ya. Dan kalau kita cek sekilas, untuk fundamentalnya cukup gede, untuk market cap-nya 126 triliun, untuk ROE-nya juga lumayan gede ya, 30% loh ini ROE-nya, untuk PBOZ-nya 2,2 kali, ya lebih rendah ya dibandingkan dengan MTKA. Dengan ROE 30% sebenarnya cukup menarik ya untuk saham AMMN ini, dan ini juga perusahaannya profit, jadi bisa dikatakan sekilas sih untuk fundamentalnya ya lumayan bagus ya, untuk saham yang IPO ini fundamentalnya lumayan bagus. Tapi tetap ini saham yang baru IPO, untuk harga, untuk pergerakan sahamnya masih cukup etik, jadi perlu hati-hati. Kalau mau untuk invest, namanya sih nunggu koreksi ya. Kalau turun, kemungkinan untuk besok minggu depan, kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk. Kalau kita cek untuk lebih detailnya lagi, hari ini tanggal 7 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di hari pertama IPO yang jualan paling banyak itu IN, PD, LG, YP, yang keluar ini lokal ya. Ya lokal, untuk aslinya sih lebih banyak yang masuk ini. Yang masuk CC, BK, KZ versi asing, dan kalau kita perhatikan di sini untuk CC dan BK, KZ juga hampir cenderung invest ya. Untuk BK, KZ malah 100% buy, ini tidak melakukan selling sama sekali, untuk CC-nya net 8,5 M. Oh, walaupun untuk transaksinya ini masih didominasi oleh lokal. Mungkin untuk saham AMMN minggu depan kayaknya sih, kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget ya, apalagi dengan market cap yang cukup gede. Walaupun yang floating di market, untuk maksudnya yang dijual ke publik itu cuma 8% aja. Tapi itu saham AMMN sih kalau mau masuk buat trading ya bisa dipertimbangkan. Kalaupun turun juga ini perusahaannya profit sih, jadi hold pun ada kemungkinan naik suatu saat kesusul ya, walaupun entah itu lama atau enggak ya, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Yang pasti untuk hari ini aslinya net buy, dan kalau kita perhatikan juga lebih detail lagi, hari ini yang jadi market maker utamanya MGYP ya. Dua broker ini ya biasa untuk MG-nya cenderung scalping, valuasinya 282 M, dan net sell 700-an juta, untuk YP-nya net sell 18,7 M untuk AMMM. Mungkin untuk besok pergerakannya itu ya hitungannya untuk saham yang baru IPO nggak terlalu lebar ya. Walaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham AMMN sih. Kalau untuk invest mungkin amannya nunggu koreksi dulu ya, mungkin BB-nya di bawah 2, mungkin kalau mau dipertimbangkan untuk invest. Soalnya ini hitungannya bagus juga sih untuk saham yang baru IPO. Valuasinya nggak mahal-mahal banget, dan yang floating di market, maksudnya yang dijual ke publik cuma 8% aja. Kemudian ya bukan saham gorengan lah kalau kemungkinan sih, cuman ini saham yang baru IPO, jadi perlu, kalau mau entry
disclaimer sih, ada kemungkinan naik menurut saya ya untuk, minggu depan semoga aja naik, cuman kayaknya kalau naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget. Oke itu saham AMNM. Untuk selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini turun ya, setelah kemarin nyentuh resisten, gagal breakout, hari ini merah untuk candlenya. Sempat nyentuh level 3.290 cuman ditarik naik dikit. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA, gagal breakout ini untuk saham MDKA. Hari ini tanggal 7 Juli aslinya malah masuk lagi ini 15,2 M, kalau kita cek dari kemarin aslinya udah net base 11,6. Ya, hari ini masuk sih kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk aslinya udah net base 27,6 M ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir ketika naik itu aslinya masuk di saham MDKA, tapi ya tetap kalau buat patokan sih resistennya aja ini kalau belum bisa breakout di atas 3440 ya agak berat ya buat naik lagi. Mungkin amannya nunggu laporan kuartal 2 gimana, biasanya emang nggak telat juga sih, biasanya harga sahamnya itu sebelum laporan kuartal 2 keluar itu udah ada indikasi ya kalau harganya naik, biasanya laporan kuartal 2 bagus. Itu dalam tanda kutip untuk saham-saham yang, eee, istilahnya bukan saham gorengan ya. Untuk saham MDKA kalau kita cek untuk transaksi lebih detail lagi untuk hari ini, MDKA hari ini tanggal 7 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada YU yang akumulasi ini net P 16,1 M dan ZP net P 9,9 M. Ini menariknya untuk hari ini saham MDKA didominasi oleh asing lagi ya. Untuk BK yang jualan BK AK versi asing dan yang masuk untuk asingnya ada YU, ZP, CCK. Untuk ZP-nya netbase 10,8 M ya, ZP versi asing. Untuk lokalnya sih nggak terlalu mendominasi, tapi lebih banyak yang jualan. Untuk minggu depan semoga aja bisa breakout di atas 3440 ya. Kalau mau entry sebenarnya nanggung walaupun ada kesempatan, ada kemungkinan buat untuk naik sih kalau menurut saya. Cuman kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry. Untuk support secara historinya ada di 3150 ya. Mungkin kalau turun dan bisa ke area sini bisa pertimbangan kalau mau masuk. Tapi kembali lagi disclaimer untuk resistennya masih di 3440. Oke itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam. Hari ini juga turun ya untuk saham Antam. Ditutup merah minus 2,23% ya. Untuk saham Antam turun, kalau lihat candlenya sih ini nggak ada perlawanan buat naik untuk saham Antam. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini Antam tanggal 7 Juli, Antam tanggal 7. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih aslinya kadang masuk kadang keluar, tapi untuk hari ini aslinya keluar cukup banyak 40,8 M keluar ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 net sell 58, cuman hari ini keluar lumayan banyak ini hitungannya untuk saham Antam 40 M-an. Kalau kita cek untuk, supply demand-nya cukup kuat ya, untuk supply-nya 77%, jadi, dorongan ke bawah itu cukup kuat untuk hari ini. Antam perlu hati-hati untuk minggu depan. Antam hari ini tanggal 7 Juli, untuk aslinya yang keluar ada AKYU, untuk AK dan YU ini cenderung distribusi sih. Untuk AK valuasinya 21,6 M dan net sell 20,9 M. Untuk YU-nya net sell 12,2 M, valuasinya 12,6. Jadi cenderung distribusi cukup gede ya. Untuk saham Antam hari ini didistribusi oleh asing. Untuk minggu depan mungkin di awal market jangan buru-buru entry ya, kalau lihat transaksi hari ini. Cuman kembali lagi disclaimer kalau langsung merah untuk support secara Fibonacci-nya sih masih di 1920. Ya mending nunggu di dekat-dekat area support lah. Oke itu untuk saham Antam. Untuk minggu depan sih ya jangan buru-buru entry, tapi kalau udah punya posisi di saham Antam dan, untuk invest semoga aja nanti laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya untuk saham Antam ini. Antam. Nah, tapi kalau lihat histori sih di kuartal 2 emang pendapatannya biasanya turun sih. Ini dari tahun 2020 sampai dari tahun 2021, 2022 di kuartal 2 itu turun sih untuk EPS-nya. Gimana untuk tahun ini ya kita, lihat aja besok sih. Oke itu untuk saham Antam ya, tapi untuk, secara tahunan ya cukup optimis ini untuk EPS-nya
bisa ke 277 ya untuk, estimasinya. Oke itu untuk saham Antam ya, mungkin kalau mau entry ya bagusnya tunggu dekat area support-nya 1920. Namanya seperti itu, cuman kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang hari ini naik 2% lebih ya, untuk saham SMGR naik 2,8% setelah, kemarin hijau sih. Untuk hari ini walaupun sempat turun cuma naik dan tadi nyentuh resistennya juga ya di 6.475 untuk harga tertinggi hari ini pas di area resisten, cuman gagal belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini SMGR tanggal 7 Juli untuk aslinya masuk ini 2M untuk valuasinya cukup liquid untuk kelas SMGR dibandingkan beberapa hari terakhir ya 126,7 M cukup, liquid. SMGR cukup ramai. Untuk hari ini tanggal 7 Juli secara keseluruhan, cenderung diakumulasi lebih banyak yang masuk. Ini ada CC yang netbuy 28,2 M, RX netbuy 10,6, BP netbuy 10,4 untuk RX ini malah 100% transaksinya buy ya, dan RX yang masuk ini versi asing. Ya RX versi asing, CC juga versi asing untuk aslinya yang keluar BK, ZB, AK. Kalau lihat transaksi hari ini untuk saham SMGR untuk minggu depan sih ya perhatikan aja level ini, kalau berhasil breakout di atas 6.475 ya, ada kemungkinan naik sih untuk, saham SMGR dan kita udah cukup lama sih ngikuti saham SMGR ini ya untuk, ya untuk harga put bagusnya kalau mau untuk invest ya waktu itu pas di bawah 6 ribuan. Oke itu tuh saham SMGR kalau mau entry sih untuk minggu depan ya agak nanggung sih mending nunggu breakout aja, nunggu konfirmasi breakout disertai dengan volume yang cukup gede ya, ada kemungkinan naik sih. Ya oke itu saham SMGR sih, kita lihat aja untuk besok apakah berhasil breakout atau enggak. Selanjutnya kita cek saham Eee, Ates ya yang hari ini naik cukup tinggi, 9% lebih loh untuk saham Ates naik 9,9%. Terbang dan tadi juga nyentuh resisten, udah nyentuh jadi buat teman-teman yang, udah taking profit mungkin walaupun, kita nggak tiap hari ngikutin saham Ates ya, nggak ngikutin saham Ates cuman lumayan sering ya kita ikuti. Jadi untuk area support resistennya masih sama, secara Fibonacci untuk resistennya di 744, eee semoga aja minggu depan bisa breakout dan naik ya untuk saham Adas ini, apalagi habis bagi dividen naik. Nggak heran sih soalnya menjelang comeback juga aslinya malah masuk ya waktu itu untuk saham Adas. Untuk support-nya cukup dalam sih di 610 masih di area sini, untuk hari ini belum breakout, belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya Adas hari ini tanggal 7 Juli aslinya masuk ini 17,4 M dan dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 aslinya netbuy 43,6 ya menjelang comeback aslinya masuk, setelah comeback pun juga aslinya masih masuk untuk saham atas. Berarti kayaknya ini untuk untuk, trennya semoga aja konfirmasi bullish ya. Kalau kita cek memang udah bullish ketika breakout di atas 560 ya, dan kalau besok minggu depan bisa breakout lagi di atas 745 ya untuk resistennya 745, tadi sempat nyentuh resisten bisa breakout di atas itu, nggak menutup kemungkinan tuh saham atas bisa ke 900-an, semoga aja seperti itu ya. Untuk, mungkin ya nggak langsung ke 900 tapi akan ngejar 900 secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek sekilas untuk saham atas ini hitungannya nggak punya hutang sih, hutangnya dikit, ROE-nya 10%, PBV-nya 2 kali. Ya, ROE 10%, PBV 2 kali, sebenarnya udah nggak terlalu menarik sih, tapi ya disclaimer sih. Untuk yield-nya lumayan ini 4,3% ya, jadi kemarin open gap bawah cuman nggak dalam-dalam banget setelah comeback. DPR-nya 84%, lumayan tinggi juga sih ya, jadi untuk saham Adas ini, ya mungkin kalau buat invest agak telat sih. Nah, cuman kembali lagi disclaimer nggak ada yang nggak mungkin buat ke 900 ya, tergantung market maker-nya. Ya, buat patokan ini aja, kalau gagal breakout di atas 744 jangan buru-buru entry, kalau mau, masuk nanggung sih kalau di awal market besok ya.
Nunggu konfirmasi breakout aja, tapi yang belum punya posisi misal langsung di kamera ya jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham ADES kalau lihat transaksi dalam 1 minggu terakhir sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk minggu depan breakout ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham ADES, selanjutnya kita cek saham DDTL hari ini koreksi 4,8%. Ya, turun. Cuman harganya masih dijaga di atas 1250, jadi untuk besok ya perhatikan saya level ini mungkin kalau mau entry selama ada yang jegar kaca di 1250 ya kalau mau entry setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BJDL gimana untuk asingnya tanggal 7 kalau dalam 1 minggu terakhir net 58,7 ya lumayan banyak. Untuk hari ini tanggal 7 aslinya masih masuk loh ini, harga 11,2 M. Jadi kalau besok ada yang jegarkan di arah support ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry di saham GJDL. Tapi kembali lagi disclaimer untuk hari ini tanggal 7 yang masuk untuk aslinya AKBK. Secara keseluruhan AKBK yang masuk yang keluar GR, CB, BB, GB, XL. Kalau menurut saya sih kayaknya ada yang jaga harga ya untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu di area ini 1250. Perhatikan saja area ini ya, supportnya 1250. Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu untuk saham GJDL ini kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di supply 60% ya. Jadi kayaknya akan uji support kalau ada yang jaga harga ya konsolidasi dulu. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu saham GJDL ya. Mungkin kalau buat entry sih setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mungkin buat trading ya kalau masih cukup, liquid, masih cukup healthy. Nah, tapi kalau untuk invest swing ya agak was-was juga sih setelah mengalami kenaikan berapa persen nih cukup tinggi. Oke, itu saham GJTL ya, perhatikan saya level 1250. Selanjutnya kita cek saham Cefin hari ini, naik malahan ya, walaupun habis bagi dividen kemarin, tadi pagi open gap bawah, langsung ditarik naik, mencoba breakout cuman, resistennya aja belum kesentuh sih. Jadi untuk besok, perhatikan aja level 574. Ya sahamnya Pak LK lagi ini cukup kuat, habis ARB sekali aja ya, untuk yield-nya berapa kemarin, di atas 10% sih lumayan tinggi. Jadi yang pegang posisi, yang dapat dividen ini untungnya double ya. Ya itu worth it lah yang nge-hold sampai exit itu worth it. Soalnya di hari kedua setelah, comeback pun langsung diterbangin lagi ini 8%. Kalau kita cek untuk transaksinya Shopee hari ini tanggal 7 aslinya keluar tapi ini net sell 7,1 M kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di tanggal 3 masih net buy 7 M. Kalau kita cek siapa yang naikin hari ini di saham CFIN hari ini tanggal 7 Juli secara keseluruhan market maker utamanya YP. YP-nya net buy 7,7 dan AVG buy-nya di 542. 542. Sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini malah ada yang distribusi ya ini Kazak dan untuk MG-nya juga masih jualan kecil 3,2 M tapi ditarik naik. Untuk besok sih perlu hati-hati mungkin buat teman-teman yang punya posisi di saham Topin apalagi yang udah dapat dividennya ya. Perhatikan saya level ini 575 untuk besok kalau gagal breakout di atas itu bisa dipertimbangkan kalau mau keluar ya, tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, memang secara valuasi untuk saham Shopee ini ya masih menarik ya, masih di bawah 0,5 kali untuk PBV-nya dan untuk ROE-nya cuma 8% sih, sedikit lebih tinggi. Kenapa untuk, eee, ya DPR-nya 90%, ini hampir 100% sih untuk saham Shopee. Ya perhatikan aja level ini ya, kalau gagal breakout di atas itu mungkin buat, teman-teman yang misal tadi ambil posisi bisa dipertimbangkan kalau buat untuk taking profit sebagian. Tapi kembali lagi disclaimer bisa breakout di atas 675 sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya kalau lihat valuasinya yang masih cukup murah. Oke itu saham Cefin untuk posisi perhatikan aja level 575 untuk hari ini market maker utamanya masih net buy, average-nya di 542 berarti 542, 5 floating profit sih, floating profit cuman nggak tinggi-tinggi banget. Selanjutnya kita cek saham BMTR.
Untuk saham BMTR hari ini turun ya. Ini langsung open pas di area support tadi sempat naik juga, cuman nggak kuat turun dan ditutup minus 0,28%. Ya ini BMTR koreksi, BJTL koreksi untuk Shopee perlu hati-hati untuk besok ya. Ada kemungkinan koreksi juga sih kalau lihat saham-sahamnya LK hari ini bagian koreksi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, gimana untuk saham BMTR, BMTR. Hari ini tanggal 7, kalau dalam 1 minggu terakhir sih aslinya masuk ini 41,1 M ya, net pay kalau untuk hari ini aslinya masih masuk sih, 1,8 jadi belum lepas barang untuk aslinya di saham BMTR. Untuk hari ini tanggal 7 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak hampir sama. Market-market utamanya YP, CC, MG ketiga-tiganya itu scalping trading ya di harga saat ini, jadi buat teman-teman yang mau entry pun ya amannya buat trading aja. Tapi karena ini berhasil jebol di bawah 366, untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya, wait and see aja dulu tapi tetap disclaimer, kalau bisa breakout lagi di atas 366 dan cek harga mungkin kalau mau splash buy disclaimer juga. Oke itu untuk saham BMTR, selanjutnya kita cek saham SAGE yang tidur lagi di 50 setelah kemarin bangun. Tidur, bangun, tidur lagi ya, walaupun tadi, sempet naik, habis itu turun untuk saham, SAGE ke 50 kalau kita cek apakah ada yang nampung. Untuk saham SAGE hari ini tanggal 7 aslinya keluar 685, untuk valuasinya cukup liquid ini 125, cukup ramai ya untuk saham SAGE. SAGE siapa yang jadi market maker utamanya hari ini tanggal 7, SH, FS, BS. Tapi ya mereka semua trading sih, untuk SN-nya netbuy 6,9 juta aja padahal valuasinya 20,9 M. Secara keseluruhan lebih banyak yang keluar ya, jadi kalaupun, naik ini yang masuk malah EYC, YP, XL, IF ya yang, masuk, eee, ya kalau menurut saya sih ini, sebagian retail ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 siapa yang pegang barang paling banyak, ya ini lebih banyak yang keluar, jadi untuk saham SAGE sih perlu hati-hati, mungkin amannya ya, hindari dulu yang belum punya posisi bisa pertimbangan untuk cari saham yang lain aja. Cuman kembali lagi disclaimer ini sih udah di 50 kan sekali naik ya lumayan juga ya untuk persentasinya naik dikit aja udah lumayan. Kalau naik, kalau tidur di 50 ya apalagi kalau tidurnya lama kan kita juga nggak tahu. Tapi itu untuk saham SAGE, untuk besok sih kayaknya sih masih di 50 ya. Cuman kayaknya nggak menutup kemungkinan juga bangun sih. Ya, cuman kalau bangun, kayaknya nanti juga tidur lagi ya. Oke itu untuk saham SAGE. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita video yang ini, tetap disclaimer, terima kasih.